Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sungguh Allah kita memang luar biasa. Kita dibuat luar biasa. Amin. Ada sukacita bagi hari ini. Yang bersukacita yang sedang diberkati Tuhan bersama. Lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Amin. Yesus memang Allah yang luar biasa. Seperti kita juga luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berikan hati kita, hidup kita. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Allah kita. Allah yang layak kita sembah. Yesus namanya. Dialah satu-satunya Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang layak kita sembah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang. Terima kasih ya Yesus, sungguh Kau baik, sangat baik Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang peduli atas hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, Kau masih pelihara kami, Kau tetap pelihara kami. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Kau memilih hidup kami, Kau menyelamatkan hidup kami. Pagi hari ini Yesus, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan yang terbaik. Inilah Tuhan hidup kami. Inilah hati kami, kami mau membuka Tuhan. Urapi siap kami, lawat siap kami. Ya Roh Kudus, urapi siap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa hati kami, duduk di bawah kaki-Mu, mencari hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memanggil Engkau, saat kami menyembah Engkau, Tuhan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu akan memulihkan siap kami. Mujizat-Mu akan Kau nyatakan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi siap kami Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Semua katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sembah Dia, kita akan pujikan Dia. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Inilah pujian kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh Kau Allah yang tak pernah tergoyahkan oleh apapun. Mari pujikan dengan segenap hatimu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
kebahagiaanmu, sembah Dia. Ambil waktumu, senangkan hatinya dengan pujian yang keluar dari mulutmu, penyembahan yang keluar dari mulutmu. Inilah Tuhan persembahan kami yang terbaik. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami muliakan, oh Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rasakan Kau melawat siap kami, Bapa. Kami rasakan Kau menjamah siap kami. Engkau memulihkan siap kami. Engkau memberkati siap kami. Engkau layak terima segalanya. Engkau layak terima semuanya yang terbaik, Tuhan. Dari kami, dari hati kami yang paling dalam, Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Yesus. Kami memuji Engkau. Kami rasakan Tuhan hadirat. Inilah siap hati kami, ya Yesus. Hati kami yang haus untuk menyembah Engkau. Hadirat Tuhan pagi hari ini, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Kami rindukan Engkau, Yesus. Ku rindukan selalu di
Yesus kami percaya Tuhan, sukacitamu melimpah di tempat ini. Yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama katakan, beri sorak-sorai yang terbaik. Amin. Yesus kita baik. Amin. Angkat jempolnya sekali lagi. Yes. Kalau perlu 4 jempol. Mari kita jempolnya, kalau perlu jempol kaki. Enggak usah. Jempol 2 jempol ya. Saya rindu jemaat yang berjika. Tuhan Yesus baik. Ayo, 1, 2 ya. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Kurang keras katanya Tuhan Yesus baik. Kurang semangat. Sekali lagi yang lebih keras. Tuhan Yesus baik. Jemaat, sungguh amat baik. Yesus lebih baik ya. Gak apa-apa, maskernya dibuka sebentar ya. Yes, mau lebih lagi, sukacita melimpah di tempat ini. Amin. Yang cinta Tuhan, mari tepuk tangan.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Edi. Kami persilakan. Biarlah setiap hati tetap dengan sikap menyembah. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kasih Tuhan, di Alkitab ada banyak nama, tapi Bapa di sorga hanya memilih satu nama, Daud, di mana Bapa berkata, aku berkenan akan hati. Sampai Yesus pun bersedia disebut anak Daud. Hari ini kita belajar bagaimana bisa seperti hatinya Daud. Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Gembalanya Daud, gembalanya saudara dan saya, adalah gembala yang selalu berpikir bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa nyaman. Dia selalu berpikir. Dan akhir hidup Daud, satu perkataan yang luar biasa, aku mau tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Boleh kita buka Mazmur 23, yuk kita bacakan sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu janji Tuhan. Lanjut ayat 2. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang rindu memiliki hati seperti Daud, boleh bantu berdiri. Ambil waktu Tuhan, ubah hatiku menjadi hati seperti Daud. Biarlah hidupku menyenangkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, cuma katakan, aku tidak takut namanya, sebab Engkau besertaku. Terpujilah Bapa, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Boleh angkat tanganmu bagi Tuhan. Dia membimbingku air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mensyukuri untuk anugerah, kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus yang menuntun memimpin kami untuk senantiasa boleh belajar mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini. Kembali kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkan bersama-sama. Kiranya berkat melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami rindu berkat-Mu bersama dengan kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami untuk hormat dan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hati saya mau nangis pada pagi hari ini, karena kalau mengingat bagaimana kebaikan Tuhan melalui kehidupan Pak Hendra yang memungkinkan saya bisa berdiri di tempat ini, saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah punya rencana ingin jadi dosen, ingin jadi pendeta, atau ingin jadi pelayan. Tamat SMA, saya kuliah di pelayaran. Ketika saya mau belayar Belanda, Amerika, waktu itu saya sudah melamar donatur, tapi karena ibu saya diizinkan, lalu saya nggak jadi berangkat. Lalu waktu Tuhan saya dilayani oleh seorang pemuda dari Ambon, saya bertobat dan saya pergi sekolah teologi di 3 Batu Malang. Dan Tuhan tempatkan saya di Kalimantan Barat. Di pedalaman saya melayani, saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan, sehingga saya mencoba mengutak-atik dalam kemampuan saya untuk kembali ke Kalimantan Barat lepas dari praktek. Tapi apa yang terjadi, saya mengalami problem kehidupan. Dan saya melihat bagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Kalau melihat Yusuf yang mimpinya indah jadi orang terbesar di Mesir, namun tidak mudah ketika dia masuk lubang sumur, itulah yang saya alami. Saya mimpi, saya dikasih dipanggil Tuhan untuk jadi berkat di Kalimantan Barat, tapi kenyataannya saya punya problem hidup yang sangat berat, sampai saya hampir tidak kuat. Dan berjumpa saya dengan Pak Hendra membawa perubahan saya dari Kanaan kembali ke Mesir dan kembali ke Kanaan, semua karena kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika saya punya problem hidup, saya di Jakarta, hati saya ingin ke Surabaya. Tapi waktu itu saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bagaimana saya ke Surabaya? Saya tidak punya kelana apa-apa di Surabaya. Saya jumpa dengan Pak Hendra, saya katakan, Pak, boleh saya ikut Bapak ke Surabaya, bantu Bapak pelayanan? Silahkan. Akhirnya saya dengan Pak Hendra ke Surabaya. Itulah titik awal perubahan hidup saya. Tanpa saya duga, tanpa saya ketahui, rencana Tuhan indah bagi kita semua. Amin. Rancanganku bukan rancanganmu. Ketika dengan Pak Hendra saya ke Surabaya, waktu saya masih BTH, bukan bohong tiap hari, bukan ya, tapi Bachelor of Theology. Tiba-tiba saya tergerak untuk kembali ke Batu Malang. Di sana saya teruskan S1 saya. Selesai S1, saya ketemu dengan mantan pacar saya di Kalimantan Barat 88. Kami menikah hanya dengan modal rumah kosong, kursi plastik 5, dan tempat tidur dari busa. Itu pun rumah yang dikasih oleh Sinode, karena dari Nganjuk saya dipindah ke Sidoarjo. Kalau sekarang saya bisa punya kendaraan, saya punya rumah, hitungan saya mewah karena Pak Haji yang memberikannya, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Saya bisa buka sekolah di Kalimantan Barat, saya bisa kuliah MTH bersama dengan Pak Umbo ada di belakang saya, dan saya bisa kuliah MPD. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Proses Yusuf di lubang sumur diangkat oleh Potifar itu tidak mudah. Itu yang saya alami. Saya mengalami proses sangat dalam. Saya dihina, saya dianggap tidak ada, tapi saya tetap diam. Saya melihat bagaimana cara Tuhan menuntun saya. Potifar membawa Yusuf dari Kanaan ke Mesir. Pak Hendra masih di Jakarta ke Surabaya, membawa perubahan bagi hidup saya. Di Surabaya inilah Tuhan angkat saya kembali dalam posisi sebagai dosen.
buka sekolah teologi di Kalimantan Barat, pelayan di Kalimantan Barat, bisa sempat sekolah MTH, bukan karena saya mampu, bisa sekolah MPD, bukan karena saya mampu, semua karena kemurahan Tuhan. Di balik hidup kita ada rencana Tuhan yang besar. Hanya masalahnya, mau nggak kita diproses? Itu persoalan hidup kita. Yusuf diproses yang luar biasa, masuk lubang sumur. Kalau lihat mimpinya, mana kebesaran yang Tuhan berikan pada dirinya? Kenyataan di lubang sumur. Diangkat oleh Potifar, dibuang ke Mesir, masuk penjara. Tapi tepat pada waktu Tuhan angkat dia Perdana Menteri. Itu yang Tuhan berikan pada diri saya. Tepat pada waktu Tuhan kuliahkan saya kembali. Dan Tuhan izinkan saya buka sekolah teologi, menjadi berkat bagi anak-anak Kalimantan Barat. Saya mau menangis rasanya, tapi itulah berkat Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Di balik awan gelap ada matahari bersinar terang. Jangan lihat awannya dalam beriman kepada Tuhan, tapi lihatlah matahari bersinar terang. Tidak ada orang beriman tidak diproses. Coba lihat di Alkitab, ada nggak tidak melalui proses? Yesus pun melalui proses sampai di kayu salib. Daud pun diproses dengan Betseba. Salomo pun diproses. Yusuf pun diproses. Abraham pun diproses sampai keluar Ismail. Kita semua mengalami proses. Hanya masalahnya kuat tidak dalam menghadapi proses. Kita tahu Allah kita yang maha kuasa. Kita tahu Allah kita mengasihi kita. Kita tahu kita adalah manusia khusus di mata Tuhan. Tapi ketika menjalani proses totally surrender, berserah total pada Tuhan, bersediakah hati kita di dalam Tuhan? Itu problematik kita. Dan itu yang saya alami. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini, kalau saya bisa berdiri di tempat ini, diundang oleh Pak Hendra kembali menyampaikan dengan firman Tuhan, itu saya semata-mata karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Maka saya tadi ingin nangis, saya tahan-tahan karena saya bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Karena anugerah Allah cukup dalam iman percaya kita kepadanya. Tetapi siapkah hati kita diproses oleh Tuhan? Amin. Mari kita buka Alkitab kita untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita buka kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1, saya suka dengan ayat ini. Saya pakai HP saja ya supaya gampang kita buka kitab ini. Agak cari-cari, kalau pakai HP kan tinggal klik langsung keluar ayatnya. Ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Allah tidak menciptakan kejelekan. Allah tidak menciptakan kerusakan. Allah tidak menciptakan kehancuran. Allah tidak menciptakan kesengsaraan. Karena apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Makanya rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Rasul Paulus pun dalam kitab Roma pasal 8 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang bagi kita yang mau taat dan setia pada firman-Nya. Allah tidak pernah melakukan kecelakaan. Karena apa yang Allah ciptakan adalah baik adanya. Dan siapakah manusia di mata Tuhan? Manusia di mata Tuhan adalah pusat rencana kehendak-Nya. Allah tidak bisa merencanakan kehendak-Nya tanpa manusia.
Allah tidak bisa berkarya di dunia ini tanpa manusia. Manusia adalah pusat mandat kebudayaan daripada Allah. Mari katakan dalam Kejadian 26-27, taklukkan dan kuasai bumi, berkembang biak dan beranak cucu. Namun siapa manusia di mata Allah? Kita dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Disitulah terlihat bagaimana begitu pentingnya manusia di mata Tuhan dan berbeda dari yang lain. Ketika Allah menciptakan binatang, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ketika Allah menciptakan alam semesta raya, tidak ada Allah membentuk. Pakai firman-Nya, jadilah jadi. Dan tidak ada hembusan roh Allah pada binatang, sehingga binatang tidak dituntut beretika. Binatang tidak dituntut menyembah Allah. Binatang tidak perlu dituntut untuk taat kepada perintah Allah. Karena binatang diciptakan memang untuk memenuhi bumi ini, dan kitalah yang menguasainya. Tidak ada anjing mau menikah datang ke pendeta. Tidak ada kerbau atau singa yang kuat begitu datang minta dinikahkan oleh pendeta. Tapi manusia banyak kena raja singa. Itulah manusia. Coba kita Kejadian pasal 7. Itu sangat indah. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, membentuk. Allah berkarya di situ dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ada roh Allah dalam diri kita. Ada roh Allah dalam hidup manusia, maka manusia menjadi hidup. Sehingga Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau kudus, karena aku kudus, bukan kudis. Allah tuntut kita kudus dalam berkarya, supaya rencana kehendak Allah itu boleh ada dan terjadi. Karena upah dosa adalah maut. Tadi kita sudah Kejadian pasal 1 ayat 31 katakan apa? Semua yang diciptakan itu baik adanya, dan Allah pintakan taklukkan dan kuasai bumi. Tapi kenapa ada corona? Kenapa ada peperangan? Kenapa ada masa dunia ini? Kejadian pasal 3 itu awal mula kehancuran dunia ini. Ketika iblis memutarbalikkan rencana Allah dalam diri manusia. Ketika manusia ingin tahu tipu daya iblis, kejebak dalam kesesatan, tidak mentaati firman Tuhan, maka disitulah Allah berkata, susah payahmu dalam hidup akan kau alami. Baru mulai ada penderitaan. Ketika manusia berdosa, terpisah hubungan Allah dengan manusia, maka Allah mencari, hai Adam, Adam, di manakah engkau? Di sini aku Tuhan, aku bersembunyi. Pertanyaan kita, ketika kita berdosa, mampukah kita berdoa? Mampukah kita persekutuan doa? Mampukah kita baca Alkitab yang ada ngantuk? Coba Bapak Ibu evaluasi. Ketika mulai kita berdosa, betapa susahnya kita baca Alkitab, betapa sulitnya kita mengerti firman Tuhan. Sebelum saya bertobat, Alkitab menyenangkan bagi saya di tempat tidur. Susah tidur, gak ngantuk-ngantuk, buka Alkitab, baru baca 2 ayat, langsung tidur. Karena diri kita belum bertobat, belum diperbaharui, belum ada new morality melalui karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bukan new normal karena ada COVID, bukan. New normal itu karena ada pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita dibaharui menjadi manusia baru, bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya rindu baca Alkitab, rindu berdoa, rindu ke gereja. Karena hati kita telah dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah yang diam hati kita. Hembusan Roh itu menghidupkan kita secara rohani. Tidak mudah kita ke gereja, tidak mudah kita melayani Tuhan kalau masih ada dosa yang menghalangi. Karena iblis gak suka anak Tuhan menyembah dia. Iblis gak suka anak Tuhan taat kepada dia. Satu hal yang perlu kita pelajari, iblis hanya bisa kasih kepuasan, tapi tidak bisa memberi damai sejahtera dalam hati. Amin. Damai sejahtera dalam hati hadir karena Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan kalau damai sejahtera di hati,
sifatnya tidak situasional, tidak kondisional. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita bisa menikmati sukacita dan sejahtera. Tapi kalau kepuasan harus terpenuhi hasrat keinginan hati kita, baru bisa terpuaskan. Mobil harus mewah, rumah harus mewah, isi harus cantik. Kalau isi sudah lebih dari 2 meter, beli bahannya akan diganti dengan 1 meter, karena tidak ada kepuasan. Tapi kalau kepuasan ada, apapun yang kita alami, di hati kita akan membawa sukacita dan sejahtera. Sehingga ibadah kita penuh dengan ucapan syukur. Hati kita penuh dengan ketaatan, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, karena Allah tidak pernah merasakan kecelakaan. Saya mengalami penderitaan selama 5 tahun karena saya bersalah di hadapan Tuhan, mengambil satu keputusan hidup. Tapi Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan, dengan kasih Tuhan, karena rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia. Kita diproses sampai tepat pada waktunya. Tuhan tepatkan kita posisi awal yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang berproses dalam Tuhan, jangan katakan Tuhan tidak ada. Jangan katakan Tuhan tidak menolong saya. Jangan paksa Tuhan hidup dalam kehidupan kita, tapi belajarlah taat seperti kata firman Tuhan ketika Allah itu bicara kepada Hawa dan Adam, jangan engkau makan. Titik. Just obey and surrender. Hanya taat dan berserah pada Tuhan, menikmati keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Maka ketika kita taat, taklukkan dan kuasai bumi ini. Mandat kebudayaan. Ya, anak-anak Tuhan tidak ada yang menganggur. Anak-anak Tuhan tidak ada yang sengsara. Karena ketika kita dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Unlimited. Tidak ada batasnya Allah bekerja. Masing-masing kita punya karunia tentunya. Tidak semua harus sama seperti apa yang diinginkan oleh orang lain. Makanya jangan lihat orang lain seolah-olah lebih bahagia daripada kita. Tidak. Masing-masing kita telah dikaruniakan dengan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau semua sama, wah repot dong. Karena menaklukkan dunia ini harus dalam keberbedaan, tapi dalam kebersamaan. Sehingga doa Tuhan Yesus agar kita menjadi satu, dengan bersatunya kita dalam melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, nama Tuhan dimuliakan. Tidak saling iri hati. Orang Batak jangan ingin jadi orang irian, suka iri hati. Orang Jawa jadi orang Jawa yang tidak irian, suka iri hati. Yang irian-irianlah di sana, tapi jangan iri karena iri hati. Jangan suka belok ngiri gitu kan. Beloklah ke kiri. Pak ngiri Pak, gitu. Jangan ngiri Pak, ngiri bahaya Pak. Ke kiri paling benar gitu kan. Itulah hidup yang kita jalani. Akan melalui proses-proses yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang sangat indah kita sebagai orang percaya adalah karena Alkitab yang kita percaya ini adalah Alkitab yang Allah sendiri berbicara kepada kita. Bukan manusia mencari siapa Allah. Tidak, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saya ketika belajar Alkitab suci yang ada di tengah-tengah dunia ini, hanya Alkitab yang menjelaskan Allah membuka dirinya untuk kita taati. Dan di luar Alkitab, usaha manusia untuk mentaati yang dikonsep dirinya siapa itu yang maha kuasa. Karena manusia ingin tahu di luar dirinya ada dua kekuatan, yang jahat sama yang baik. Yang baik itu namanya Tuhan. Bagaimana cara supaya hidup dengan Tuhan? Maka diciptakanlah sebuah pola ibadah kepada Tuhan. Maka ada agama-agama dunia, ada agama-agama yang mencari tahu siapa Allah itu sebetulnya. Maka dengan cara-cara dia ingin tahu siapa Allah dengan proses-proses. Kalau kita kembali, banyak sekali dewa-dewa di sana. Karena mereka ingin tahu dewanya masing-masing yang menolong dia. Tapi kalau Alkitab tidak. Alkitab membuka siapa Allah sesungguhnya.
Alkitab membuka siapa diri manusia sesungguhnya. Sehingga saya harus katakan, manusia bisa menemukan dirinya dengan baik dan benar kalau dia telah menemukan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Camkan itu. Manusia bisa menemukan dirinya dengan baik dan benar kalau dia telah menemukan Yesus Kristus dengan baik dan benar. Bagaimana cara menemukan Yesus Kristus? Dengan Alkitab. Dengan baca Alkitab, bukan baca WhatsApp. Bangun pagi, siapa sini buka Alkitab? Atau buka WhatsApp duluan? Angkat tangan. Buka WhatsApp, Pak, gitu kan. Buka status, Pak. Update status, Pak, gitu kan. Ayo jujur. Siapa yang buka WhatsApp duluan atau Alkitab duluan? Mau jujur? Saya, Pak. Gitu. Gambarin ke atas, loh. Saya, Pak. Gitu. Padahal yang membawa kita hidup adalah Alkitab. Yang menuntun kita bisa menikmati hidup dalam kebenaran adalah Alkitab. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Orang benar akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ya, tantangan kita sekarang adalah kita bersyukur ada HP, bisa isi Alkitab, bisa isi data-data dunia, tapi apa yang kita mau isi? Alkitab atau yang lain? Tantangan semakin besar pada itu kita mau taat kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar melihat bagaimana sebuah tantangan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah yang kita sembah memberikan damai sejahtera dan sukacita di hati yang sifatnya tidak situasional dan kondisional. Itu pun saya alami ketika tahun 88 saya dipraktekkan di Kalimantan Barat, di pedalaman. Tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Ketika Tuhan tempatkan saya di situ, doa saya begini, Tuhan, di sini ada orang Dayak bisa hidup. Saya belajar jadi hamba-Mu, berikan juga saya hidup Tuhan. Pertama yang saya alami apa? Mandi di kubangan. Majelis bawa saya, Pak, mari kita mandi. Ayo, dengan semangat. Saya pikir di sungai, atau di kubangan. Warnanya coklat. Saya lihat, Tuhan kuatkan saya. Majelis gosok gigi enak saja, goyang-goyang, pak, gosok gigi. Alamak, saya bilang, saya nggak sanggup begini. Kubangan, goyang-goyang gini, lalu gosok gigi. Kalau mandi oke lah Tuhan, saya bilang. Tapi gosok gigi jangan Tuhan, saya belum sanggup gitu. Saya harus pulang. Tapi hati sukacita, hati nggak mengeluh. Tuhan, kenapa kau tempatkan saya di sini? Karena saya pernah bertanya, Tuhan, bagaimana para misionaris yang dari Eropa, dari negara maju dengan gelar yang doktor mau ke Indonesia, ke tempat yang primitif, tempat yang terbatas, dia mau datang ke sini. Ternyata inilah damai sejahtera di hati yang menguatkan, memampukan kita bisa melewati masa-masa sulit. Selama saya praktek itu, saya bukan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, Kau mampukan saya dari ketidakmampuan yang saya punya. Itulah karunia. Hidup dengan masyarakat Dayak. Pagi makannya daun singkong rebus, kecap sama cabai diulek, nikmatnya luar biasa. Ketemu sarden, barang mewah. Ketemu supermi, enak sekali. Jadi pagi sarapannya daun singkong rebus, cabai sama kecap. Itu luar biasa nikmatnya. Penuh limpah ucapan syukur. Baru saya mengerti, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena situlah Allah berkarya dalam kehidupan kita. Saya praktekkan, itulah masa semangat saya untuk kembali ke Kalimantan Barat. Karena saya melihat Allah memampukan dari apa yang saya tidak mampu. Saya bisa berikan sekolah teologi pun bukan dalam pikiran saya. Satu program yang Tuhan buat. Saya melayani di satu desa di Jelemuk. Tiba-tiba Tuhan katakan tumpal berangkat ke Senani. Bapak Ibu tahu dari Jelemuk Senani itu lewat hutan lindung. Saya naik motor, baru habis hujan. Saya nggak tahu arahnya kemana.
Saya berdoa. Saya tanya-tanya orang, tiba di hutan lindung, mau tanya kerak pun gak ada. Tuhan, ini belok kiri, belok kanan. Kemana Tuhan? Kalau belok kiri nyasar hutan lindung, ya gak nyampe tujuan, putar-putar di situ. Hanya berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang, terus aja kamu tumpah. Oke, terima kasih Tuhan, saya terus. Terus ketemu kampung, saya tanya, Pak, ini ke Senaning kah? Betul, ke Senaning. Terus saya jalan, berangkat jam 7 pagi, nyampe jam 5 sore, naik motor. Tidak capek dan tidak ada mengeluh, penuh sukacita. Karena kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di luar kemampuan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Naik motor sekian jam, udah gelap karena di Kalimantan Barat cuaca tidak pernah menentu, tiba-tiba hujan. Atau gelap, Tuhan tahan, Tuhan jangan sampai saya kehujanan di atas motor ini. Terus naik motor sampai di tempat tujuan jam 5, baru saya standar motor masuk rumah langsung yang lebar. Tuhan terima kasih, rasanya luar biasa, hati yang melimpah, doa yang instan Tuhan jawab. Lihat udara gelap sekali, tahan Tuhan, jangan turun hujan, sampai di rumah langsung hujan. Itu rasanya luar biasa jawaban doa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu di Bekuan. Saya ke Senaning, tiba-tiba saya ketemu dengan mantan murid saya. Kami diskusi masalah sekolah. Kita kumpulkan anak-anak. Akhirnya didirikan tahun 2016, didirikanlah sekolah teologi. 18 orang yang mendaftar, 14 orang yang diwisuda SPD. Makanya Tuhan izinkan saya tidak MTH tapi NPD, karena di pelayanan mereka minta SPD. Tanggal 5 Agustus kemarin mereka wisuda angkatan pertama, 8 orang SPD, 4 orang tertunda karena tidak punya duit untuk wisuda. September kemarin saya bawa motor ke Kalimantan, dari Sidoarjo ke Semarang 400 km saya naik motor, naik kapal feri ke Pontianak Sintang itu 400 km, berarti 800 km saya naik motor, tidak ada capeknya, luar biasa. Motor saya Supra Tech tahun 2007, orangnya sudah 60 tahun, sakit gula lagi. Tapi sampai Sintang sehat-sehat itu, sukacita sepanjang jalan Tuhan pimpin. Allah turut punya dalam sesuatu. Rencana saya mau buka angkatan kedua di Senaning, tapi karena hujan banjir saya pulang. Besok Januari saya balik lagi ke sana, buka angkatan kedua. Pak, kapan kami mulai kuliah Pak? Tunggu, jangan sampai La Nina nanti saya di jalan menghadang. Ada Tante Nina yang lagi ngamuk soalnya. Tunggu nanti Januari kalau saya tidak ada La Nina, saya akan datang lagi dengan sepeda motor. Kita buka angkatan kedua di Senaning. Itulah luar biasa. Dari lembah kekelaman Pak, Tuhan angkat tepat pada waktu Tuhan. Dari Yusuf lubang sumur sampai ke Mesir, telah saya alami. Kalau Yusuf diangkat oleh Potifar, saya diangkat oleh Pak Hendra. Itulah luar biasa dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kecewa ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan jangan dengan konsep pikiran kita, tapi dengan hati kita. Taat dan setia. Taat dan setia. Orang Kudus bilang obey and surrender. Indah sekali kok. Ketika bangun pagi mengucap syukur, buka Alkitab, hati ucapan syukur satu hari, terus lewati bersama dengan Tuhan day by day, maka kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami. Ketika saya mencoba dengan otak atik dan pikiran saya sendiri, ada saya masuk lembah kekelaman. Tapi Tuhan angkat kembali dengan caranya. Dalam proses pembelajaran, mengenal siapa tumpah di hadapan Tuhan. Maka saya berani mau katakan, manusia bisa menemukan dirinya dengan baik dan benar kalau dia telah menemukan Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Di mana mengatur melalui Alkitab. Dan kekristenan bukan agama,
Karena agama adalah sebuah peraturan untuk mengatur kehidupan untuk tidak kacau. Kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, sejauh itulah Tuhan akan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Jika pada sore pagi hari ini kita bersyukur, kalau kita masih bisa ibadah pada pagi hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Tapi apakah kita mau mengasihi Dia dengan segala hati kita? Ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk berdiri. Sambil angkat sebuah pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Walau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sering berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kalau kedapati hati dan pikiran kami ya Tuhan belum taat kepadamu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau saya sampai pagi hari ini kami belum mentaati firman-Mu ya Tuhan, dan jarang baca firman-Mu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Bila Roh-Mu yang kudus akan memperbarui hati dan pikiran kami pada pagi hari ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam pemulihan daripada Engkau. Setiap masalah yang boleh kami hadapi, kami boleh serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami menantikan waktu Tuhan menolong kami, melepaskan kami, memperbarui kami dari setiap masalah kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami beda, karena Engkau menghidupkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan Engkau inginkan kami hidup dalam persekutuan dengan Engkau dan menikmati baik-Mu. Dan kami menikmati hadirat-Mu, dan kami merasakan hidup kami dalam tangan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama, kami masih membaca firman-Mu dan merenungkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan pada saat ini, sehingga apapun masalah kami, apapun beban kami, apapun hidup kami, ajar kami Tuhan berserah, bersandar kepadamu, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, berkatilah kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bagian berdiri, kita akan akhiri ibadah.
kami boleh merasakan penyertaan-Mu Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, kami merasakan penyertaan Roh Kudus dahsyat luar biasa. Engkau membawa ibadah kami kepada pemujaan kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena kasih setia dan kebaikannya yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami. Tuhan selalu melindungi kami dan meluputkan kami dari segala kecelakaan, musibah apapun, bahkan sakit penyakit dan segala persoalan yang ingin menghancurkan perjalanan hidup kami. Di dalam kami mengiring Engkau Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu sudah kami tumpal sihotan ya Bapa, yang Tuhan sudah lengkapi dengan karunia hikmat, urapan yang baru yang Tuhan sudah sertakan di dalam perjalanan beliau ya Bapa. Mulai di dalam panggilan Allah, menggenapi panggilan Allah dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hamba berdoa bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kadar gulanya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur Yesus Kristus, memulihkan kesehatan hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, tubuh yang sehat hamba-Mu boleh kembali untuk melayani pekerjaan-Mu di pedalaman Senaning, Kalimantan Barat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bila misi yang Tuhan percayakan melalui hamba-Mu untuk membuka sekolah Alkitab di sana, mempersiapkan para guru-guru agama Kristen. Tuhan, Engkau persiapkan hamba-Mu, berikan kepada hamba-Mu kemampuan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga kehadiran hamba-Mu di sana untuk mempersiapkan para calon-calon hamba-hamba Tuhan sebagai pendidik untuk pekerjaan Tuhan di sana. Bila Tuhan berkati beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Istri yang sedang terganggu kesehatannya hari ini kami doakan juga kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Anaknya yang bekerja di Jakarta, Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan mereka, yang saat-saat ini Tuhan mereka membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan campur tangan dan memberikan jalan keluar dan memberkati mereka yang kekurangan, menyembuhkan mereka yang sakit, dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Usaha pekerjaan jemaat semuanya kiranya diberkati Tuhan, dan Tuhan membuat semuanya berhasil. Studi anak-anak juga diberkati Tuhan, berhasil. Kami sangat bersyukur kalau Yosua, anak dari Pak Tri, boleh lulus dengan nilai cum laude. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan acara wisuda tanggal 16 November ini di Manado. Biarlah Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan oleh Pak Tri dan Yosua yang akan berangkat ke Manado. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga semua acara wisuda yang dipersiapkan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesembuhan pemulihan yang dialami oleh hamba-Mu Pak Aman, yang hari ini boleh kembali beribadah bersama dengan kami. Pasca operasi, Tuhan kami bersyukur kalau dalam perjalanan operasi boleh berjalan dengan baik, dan kembali hamba-Mu Pak Aman boleh dipulihkan kesehatannya. Rencana kembali ke Manado juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bu Devi yang mendampingi dengan setia, kiranya Tuhan berkati. Kami menyerahkan semua rencana kami semua, umat-Mu dan hamba-Mu khususnya Pak Aman. Kiranya penyertaan Tuhan membuat hamba-Mu melihat
karyamu yang dahsyat di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu Tuhan, kiranya yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya para pemain musik, para singer, WL, dan juga semua yang terlibat di dalam acara ibadah kami, pengukur jemaat, kolektan, dan juga Tuhan pemegang LCD Soundman. Kami doakan hamba-Mu Pak Henry juga yang sudah menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami ingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Gembala yang baik, yang selalu menyediakan yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut kekurangan, karena kami tahu Tuhan kami adalah Gembala yang baik, yang selalu menyediakan rumput yang hijau. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang selalu melindungi kami, dan Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan rencana pentabisan minggu depan. Kiranya Tuhan berkati perjalanan hamba-Mu, pengurus sinode dari Salatiga. Kiranya perlindungan Tuhan memberkati, menyertai mereka, sehingga rombongan dari Salatiga akan tiba di Surabaya dengan selamat. Dan kami rindu Tuhan acara pentabisan ini, kami rindu Tuhan yang meneguhkan panggilan kami, Tuhan yang mengurangi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Dan Tuhan tanamkan mereka di tempat ini, supaya di tempat ini mereka bertumbuh, di tempat ini mereka berakar, di tempat ini mereka berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun gereja GKI Family Blessing menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang menjadi idola-Mu Tuhan. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, kiranya Tuhan sertai perjalanan kami semua dengan malaikat Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan penuh sukacita, dan berkat Tuhan selalu mengalir melimpah. Minggu depan ini adalah minggu mujizat bagi kami. Banyak perkara-perkara yang ajaib, berkat yang melimpah, perlindungan yang nyata daripada Tuhan dinyatakan atas seluruh sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan di GKI Family Blessing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah engkau menyelesaikan seluruh ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebab Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan engkau kekuatan di kala engkau lemah. Tuhan memberikan engkau kesembuhan di kala engkau sakit. Tuhan akan memberkati engkau di kala engkau kekurangan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang engkau hadapi. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.